Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan semuanya menemukan kekuatan, kesegaran yang dari Tuhan kita. Kita kembali berjumpa dalam renungan yang disajikan setiap hari Rabu dan Jumat. Dan firman Tuhan kali ini didasarkan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Dan sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, kasih, rahmat, dan berkat-Mu yang menopang, yang menguatkan, dan menyegarkan segenap tubuh jiwa roh kami. Sehingga sekalipun dalam keadaan yang paling berat kami hadapi, kami senantiasa ya Tuhan boleh menjalani semuanya. Tentu karena pertolongan dan kasih-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kebenaran-Mu Tuhan melalui firman-Mu itu yang hendak kami renungkan bersama, kiranya semakin mengokohkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau-lah penolong kami, bahwa Engkau pencipta langit dan bumi yang memelihara kami kini dan sepanjang masa atas perjalanan yang kami tempuh dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah dan bersabdalah, kuduskan dan layakkan kami melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan dan pengampunan-Mu, supaya dari setiap kasih dan kemurahan-Mu yang memberikan pengampunan, tubuh jiwa roh kami dimurnikan kembali sehingga kebenaran-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam-Mu kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya serta berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, mari kita merenungkan sabdanya didasarkan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Dengan judul perikop, Terpujilah Penolong Israel. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini saya beri judul, kemerdekaan adalah keselamatan yang darinya. Kemerdekaan adalah keselamatan yang darinya. Tadi saya mengantar anak saya Yaser pagi-pagi berangkat les. Setelah mengantar, kemudian saya menuju Universitas Kristen Duta Wacana.
Setelah ke Universitas Kristen Duta Wacana, kemudian saya mengisi perut untuk beli mie ayam, kegemaran saya. Sudah lama tidak beli mie ayam di tempat tersebut. Dan ternyata saya pembeli yang pertama. Dan kemudian setelah saya selesai makan mie ayam, saya bertanya kepada penjualnya, "Pak, waktu kemarin-kemarin awal pemerintah menetapkan corona atau bencana COVID-19, jualan tidak?" Dijawab, "Kalau tetap sadean, saya tetap jualan." Terus saya tanya lagi, "Berarti sepi dong Pak?" Dijawab lagi, "Iya sepi, tetapi ya sedikit-sedikit saya harus tetap jualan." Tentu ini menarik bagi saya. Situasi yang ia hadapi tentu tidak mudah. Dan dia harus berjuang dalam keadaan yang tentu saja tidak biasa bagi dirinya. Penghasilannya menurun, sementara kebutuhannya tetap ajeg. Tetapi ia terus berupaya sampai dengan hari ini menjual mie ayam. Sekalipun sadar bahwa tadi sedikit-sedikit bukan berarti mencukupi semua kebutuhannya, tetapi ia terus harus berjuang. Saya berefleksi atas dialog ini, bahwa penjual mie ayam telah memerdekakan dirinya dengan semangat untuk terus mau hidup dan berjuang. Sekalipun keadaan menghimpit, sekalipun situasi ia tidak bisa mengubahkannya, sekalipun juga ia tidak tahu kapan bencana COVID-19 ini akan berakhir, tetapi ia tetap mau berjualan, tidak ngelokro, tetapi semangat sekalipun sedikit-sedikit. Dan ia mau terus merayakan kehidupan dengan kemerdekaan dirinya untuk mau tetap bertahan dalam kehidupan ini. Mazmur 124 yang kita renungkan bersama. Kemerdekaan adalah keselamatan darinya. Persis juga yang diungkapkan oleh sang pemazmur. Ketika melihat keselamatan yang Tuhan nyatakan terhadap bangsa Israel. Jika membaca ayat 1 sampai dengan kedua, diawali dengan kalimat, "Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita." Dua kali kalimat ini diulang. Sang pemazmur sadar bahwa dirinya dalam kehidupan bersama dengan bangsa Israel telah mengalami berbagai rupa cobaan, tantangan, bahkan menghadapi berbagai musuh yang melawan bangsa Israel dalam keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Maka sang pemazmur melihat kembali perjalanan dirinya, perjalanan bangsa Israel, bahwa sampai dengan saat ketika ia mengingat semuanya, ia hanya bisa bersyukur dan menemukan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, artinya bangsa Israel dan pemazmur meyakini bahwa apa yang telah terjadi atas kehidupan mereka semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, disebutkan di ayat yang kedua sampai dengan kelima, ada bangsa lain yang mengancam. Ada bahaya-bahaya yang dihadapi bangsa ini dan juga dialami oleh pemazmur. Tetapi mereka telah melewati semuanya. Jikalau Tuhan yang memihak kita, maka semuanya akan bisa dihadapi.
Maka inilah pesan pertama bagi kita bersama. Bahwa senyata-nyatanya keselamatan yang dari Tuhan adalah kemerdekaan sejati yang dikaruniakan Tuhan kepada kita bersama. Tubuh dan darahnya telah bekerja. Tubuh darahnya telah kita rayakan bersama dalam perjamuan kudus tanggal 16 Agustus kemarin. Mari kita temukan keselamatan yang memerdekakan kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan berpihak atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa Tuhan berpihak kepada kita bersama. Jika kita mau percaya. Walaupun mungkin saat ini di antara Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku mengalami hal yang paling berat dirasakan. Mengalami tekanan hidup, sakit penyakit, menghadapi berbagai tantangan, godaan, ditindas dan lain sebagainya. Mari percaya bahwa Tuhan menghadirkan keselamatan kepada kita bersama, maka Ia memerdekakan kita. Percayalah. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Menarik ayat ke-6 ini. Kalau Tuhan sudah berpihak kepada kita, maka Ia tidak akan membiarkan kita menjadi mangsa. Artinya kita dibiarkan begitu saja, terhempas, dan tidak menjadi apa-apa. Tapi yakinlah, ini pesan yang kedua, bahwa Tuhan hadir menjaga kita. Kalau Ia mencipta, maka Ia memelihara. Kalau Ia memelihara, maka Ia menyelamatkan. Persis seperti di ayat yang ke-7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita akan terluput asalkan kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dengan percaya bahwa Ia berpihak pada kita. Maka dalam pesan yang kedua ini apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain selain kita mengandalkan Tuhan. Karena Ia berpihak kepada kita. Sehingga apapun kehidupan yang kita tempuh saat ini, mari semuanya kita serahkan pada kuasa dan kasih-Nya. Dan tunjukkanlah sikap hidup sebagai orang percaya. Maka yakinlah bahwa tangan Tuhan akan menopang, menegakkan, dan memelihara kehidupan kita semua. Sebagai penutup, ayat ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini tentu tidak asing bagi kita. Senantiasa diucapkan oleh pengkhotbah ketika mengawali ibadah dalam bagian Fotum dan Salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah pengakuan. Ini adalah keberserahan. Ini adalah ungkapan kebergantungan. Bahwa selain Tuhan tidak ada kuasa lain yang mampu mencipta, yang mampu memelihara dan menyelamatkan. Oleh karena itu, pertolonganku, kiranya kita amini bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang menolong kehidupan kita bersama. Yang mencipta langit dan bumi, maka pertolongan yang dari Tuhan mencipta juga kehidupan baru, kekuatan, kasih, dan anugerah, sehingga kita dimampukan untuk merdeka. Oleh karena itu keselamatan yang darinya. Mari kita song-song kemerdekaan kita dari keselamatannya. Dengan terus berjuang, bersemangat, merayakan hidup dengan syukur dalam kondisi apapun kehidupan kita bersama. Oleh karena Tuhan berpihak kepada kita. Sebagai pertanyaan panduan
dalam pemahaman Alkitab wilayah atau dipergunakan untuk saat teduh pribadi. Yang pertama, sejauh mana kita merasa bahwa Tuhan sudah menolong kita. Yang kedua, apa yang hendak kita lakukan jika kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah menolong kita. Dan yang ketiga, dalam situasi kehidupan kita saat ini, apakah kehidupan kita benar-benar sudah percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita sehingga kita dimampukan untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Dan pertanyaan terakhir, apakah kita sudah benar-benar merdeka karena keselamatan yang darinya? Demikian renungan pada hari ini, kiranya menjadi berkat atas kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anakku, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kemurahan-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kemerdekaan adalah keselamatan yang dari-Mu. Maka kemerdekaan itu kiranya terus kami perjuangkan. Bahwa di dalam-Mu Tuhan ada kuasa, kasih, dan kemurahan yang menyelamatkan kami. Karena Engkau berpihak kepada kami. Sehingga kami boleh melewati, bahkan disanggupkan untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, bahkan jerat apapun, kami akan bisa membebaskan diri. Oleh karena Engkau memberikan kami kemerdekaan melalui keselamatan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Bangkitkan kami dalam kehidupan ini. Bahwa Engkaulah Tuhan yang menolong kami sebagai pencipta langit dan bumi. Yang memelihara kehidupan kami kini dan selamanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada kemurahan-Mu, pada cinta-Mu, pada keselamatan yang dari-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan yang sudah memasuki masa adiuswa. Terkhusus, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah, Ibu Tium Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Sri Sutini Parwoto Hadi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ibu Marti Utomo, Bapak Sugiono Hadi Hartono, Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Ibu Tati Ratmiati, Ibu Arun Sari, Bapak Budian Dono, Ibu Puji Astri, Ibu S. Tampenawas, Bapak Warsito Utomo, Ibu Kusmindarti, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Ibu Rani Ayu Afianti, Bapak Setyantono, Bapak Bambang Sularso, Bapak Simon Sugito, dan juga beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang telah Kau korbankan, Kau memberikan kemerdekaan, oleh keselamatan-Mu, dan Kau memberikan rahmat, kesegaran, dan pemulihan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib bekerja, tangan-Mu yang ajaib menopang kehidupan mereka. Demikian pula atas setiap pengharapan kehidupan kami masing-masing, biarlah rahmat, kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan berlimpah, sehingga kami menjadi manusia yang merdeka, karena Engkau menyelamatkan kami melalui karya-Mu
dan mukjizat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya di dalam-Mu, ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan keselamatan. Dan di dalam-Mu pula Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya, dan berserah. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku. Amin.